Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Aduh, kok kayaknya familiar ya sama yel-yel seperti ini. Ini ada apa ya Bu yang mengingatkan akan sesuatu deh? Ya, teman-teman sekalian, kali ini saya Ibu Rofiqah Rohim dan Saya Ida Ayu Agung Paradinawati. kita ada tamu istimewa, Bapak Iwan Pasila, praktisi asuransi jiwa. Nah, Ida Ayu, Ya. hari ini berarti kita akan membahas tentang Kita akan membahas tentang asuransi jiwa dan luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya Baik. Pak Iwan. Langsung kita tanya-tanya aja kali ya Bu ya. ya gini Pak Iwan, Ya. kan kalau asuransi jiwa orang sudah jamak tahu ya Pak ya, tapi ternyata kan belum tentu orang memiliki. Kalaupun memiliki sekarang yang bersifat wajib kan yang asuransi yang BPJS Tenaga Kerja. Nah, kira-kira Pak, kenapa sih kita itu harus tahu mengenai asuransi jiwa dan apa jenis-jenisnya gitu ya, Ya. Gung ya? Ya itu Pak, mungkin itu dulu Pak supaya kita paham Pak kenapa kita harus punya asuransi. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Rofiqah dan saya mengucapkan terima kasih nih boleh ikut bergabung dalam ngobrol-ngobrol santai Bu ya. Karena memang asuransi ini memang selama ini juga kurang dikenal karena memang orang mungkin tidak menyadari. Karena sebenarnya yang ditawarkan oleh asuransi itu adalah proteksi gitu ya. Dan di proteksi ini sebenarnya memberikan kepada kita yang namanya peace of mind. Nah, dengan peace of mind ini harapannya kita bukannya kemudian asal-asalan hidupnya, tapi kita justru lebih fokus. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa nih, kalau dia sudah punya asuransi jiwa atau kesehatan, dia akan lebih punya peace of mind kalau terjadi sakit atau apa ya ada yang cover. Berarti tenang gitu ya Pak ya, Tenang, Bu, ada peace of tenangan. mind-nya. Sehingga bisa Peace, fokus belajar. gitu. Peace. Itu Bu. Jadi memang peace of mind ini yang harusnya memang menjadi motor utama. Nah memang kemudian kita perlu mengenali dalam stages kehidupan itu kan banyak Bu. Jadi waktu kita masih kuliah, mungkin kebutuhannya adalah lebih banyak asuransi kesehatan. Supaya kalau terjadi sesuatu, sakit, kita ada yang proteksi. Tapi kemudian orang yang sudah mulai bekerja, sebenarnya dia juga harusnya mulai sadar bahwa ada selain peace of mind tadi, dia mulai harus menabung untuk masa depan. Jadi dia mesti bisa merencanakan masa depannya. Dan ini yang saya lihat di asuransi ini kenapa perlu, karena itu mendorong kita untuk disiplin mengelola keuangan kita. Jadi kuncinya pertama peace of Peace mind, of mind. kemudian disiplin. Iya, Betul. dalam disiplin. Oke, kemudian Pak, tadi kan Bapak udah ngobrol mengenai kalau misalnya mahasiswa itu asuransi kesehatan, kemudian untuk kalau bekerja harus tabungan hari tua. Nah, kalau misalnya asuransi jiwa sendiri, misalkan saya belum ada yang perlu saya tanggung, apakah saya juga perlu untuk asuransi jiwa Pak? Ya, jadi memang orang-orang yang mungkin katakanlah masih single atau ini ya, tapi dia sudah mulai bekerja. Tadi memang selain asuransi kesehatan untuk hidupnya sendiri, dia juga sebenarnya mulai bisa menabung dengan asuransi seperti katakanlah ada yang memberikan endowment Bu ya. Jadi memberikan masa di mana misalnya dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan kita mulai menabung dan hasilnya bisa kita ambil nanti setelah 5 atau 10 tahun. Tetapi kita juga bisa kemudian mulai menabung untuk hidup kita. Dan menabung untuk hidup kita sekarang ini dengan kondisi sekarang ini akan memudahkan. Jadi misalnya Ibu sekarang sudah mulai punya penghasilan gitu ya, mulai menyisihkan sedikit-sedikit. Kemudian beli asuransi, katakanlah asuransi seumur hidup dengan uang pertanggungan yang tertentu. Misalnya 300 juta, 500 juta ya. Nah ke depan sebenarnya ini kita juga bisa menggunakan ini untuk hal-hal yang kita butuhkan. Misalnya setelah bekerja 5 tahun, Ibu kemudian mau KPR gitu ya, mau memiliki rumah. Sebenarnya asuransi ini bisa dipakai. Karena pada saat proses pemilikan rumah tadi juga, biasanya mereka mensyaratkan asuransi. Dan asuransi ini harus bisa dipakai. Nah memang di asuransi seperti di BRI Life ini, kita juga artinya bisa mengkonek Bu, hubungan antara uang pertanggungan yang kita punya ini dengan kemungkinan meninggal yang memang dibutuhkan pada saat saya apply KPR misalnya. Jadi ini akan ada gunanya. Mungkin tidak cukup, tapi kita bisa menggunakan dan kita tinggal tambah sedikit daripada kita sama sekali nggak punya gitu loh. Oke, Nah, ini jadi akan sangat menolong seperti itu. bisa semacam kayak tabungan gitu Bisa, jadinya betul. ya Pak? Betul. Oke, Pak, pertanyaan, kan ada yang gini Pak, kapan sih kita berasuransi? Toh kita juga bisa menghitung sendiri. Ya kalau hujan, ya nggak usah keluar rumah. Kalau keluar rumah nanti kehujanan kita sakit. Iya. Ya kita bisa proteksi diri kita, jadi kita nggak butuh asuransi. Nah Jadi gimana Pak? prinsip asuransi itu kan Bu, ada satu bagian di mana memang risiko yang di cover itu istilahnya harus hit the bottom line Bu. Terminologinya seperti itu. Artinya apa?
Artinya memang kerugian yang diakibatkan karena risiko ini terjadi itu harus cukup signifikan sehingga memang mendorong kita untuk beli asuransi. Contoh misalnya, sebenarnya kan risiko itu kita kehilangan ballpoint juga ada risiko, Bu. Yeah. Tetapi kan kalau kita kehilangan ballpoint kita tinggal beli, artinya nggak risiko itu nggak sampai hit bottom line kita. Tapi kalau sakit misalnya, nah itu kan masuk rumah sakit aja biayanya sudah signifikan dan itu bisa mengganggu. Nah, seperti itu sehingga memang kita merasa harusnya perlu untuk kemudian punya proteksi seperti itu. Oke. Jadi mungkin alat ukurnya seperti itu kali, Bu. Nah, berarti kan ini ada menarik juga ya, Ida Ayu. Kadang-kadang misalnya apa, ada asuransi yang setahun cuma bayar 50.000, tapi kalau meninggal dapat 25.000. Nah itu juta, ya? gimana? Rugi cara ngitungnya gimana tuh Pak? Iya, jadi memang di asuransi ada juga prinsip, Bu, memang kita hukum bilangan besar kalau Yeah. secara ekonomi. Jadi memang kita mengasuransikan sebanyak mungkin orang sehingga pada saat jumlah tertentu itu sebenarnya kita sharing risiko orang yang hidup dan yang meninggal gitu ya. Jadi produk yang tadi Bu Rufiko sampaikan itu kita punya tuh, Bu, di di BRI Life untuk mikro ya. Dan itu sampai sekarang itu sangat-sangat baik pengalaman klaimnya. Artinya uang yang 50.000 dikumpul per tahun itu, 50.000 per tahun per orang itu sangat cukup untuk membayar klaim. Nah memang yang penting sekarang adalah bagaimana kita mengelolanya gitu ya. Nah berarti gimana Pak? Duit kan dikumpulin. Iya. Lalu siapa yang mengelola? Bagaimana investasinya kemana kira-kira? Jadi memang di asuransi jiwa step pertama itu adalah bagaimana kita seleksi risiko gitu ya. Jadi begitu pertanggungan masuk, kita kemudian harus memastikan bahwa yang masuk risiko ini memang kira-kira cukup homogen dan sesuai yang kita inginkan. Nah ini namanya proses underwriting. Jadi dalam proses underwriting ini kita menyeleksi risiko. Jadi Ada kata risiko-risiko Pak, yang bisa kata kita kuncinya tadi homogen. homogen, risiko homogen. Homogen, gitu. ya. Kenapa? Karena kita perlu tuh supaya risiko itu bisa kita asuransikan, istilahnya insurable risk gitu ya. Nah yang kedua memang setelah kita tahu risikonya homogen bisa kita seleksi masuk, kita kemudian harus bisa memastikan bahwa investasi kita tuh cukup. Nah ini yang memang kadang-kadang dilupakan padahal ini sebenarnya adalah kunci. Jadi di dalam perusahaan asuransi yang baik harusnya memang itu ada yang namanya kebijakan investasi. Dan kebijakan investasi ini harus disusun dari awal supaya pada saat kita terima premi kita nggak usah pikir terlalu panjang mau taruh di mana ya, karena kita sudah ada aturannya. Nah aturan ini memang harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah durasi dari kewajibannya. Jadi kalau saya tadi contoh premi yang 50.000 per tahun, saya nggak mungkin investasi di saham karena sifatnya jangka panjang. Saya harus investasikan jangka pendek. Kemudian yang kedua, kalau sifat kewajiban itu berupa garansi, saya juga nggak mungkin investasikan di saham yang notabene memang jangka panjang akan tumbuh tapi kan fluktuasi ya. Jadi saya harus bisa mix gitu loh. Dan yang ketiga harus ada memastikan bahwa ada porsi likuiditasnya dijaga, Bu. Jadi itu ya, kita lihat jangkanya, nggak mungkin lah kalau karena kita akan menanggung orang terus spekulasi, nggak mungkin ya Pak ya. Itu yang dilarang di dunia asuransi ya Pak ya. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya menggunakan uang nasabah untuk kegiatan spekulasi. Oke. Pak, seringkali nih kita ditelepon atau misalnya ditawarin pas lagi jalan-jalan ke mall, ayo ikut asuransi jiwa. Nah yang ditawarkan itu macam-macam banget. Kira-kira mungkin Bapak bisa bantu jelaskan nggak untuk produk ini tuh cocoknya untuk seperti ini, dan apa aja jenis-jenis asuransi jiwa yang biasa dipasarkan? Jadi memang asuransi jiwa yang paling biasa itu kan adalah asuransi jiwa berjangka ya. Misalnya kalau orang meninggal dalam jangka tertentu itu dapat uang pertanggungan. Nah, biasanya memang ini sangat baik diperlukan untuk apa istilahnya kalau jumlahnya tidak terlalu signifikan ya, memang untuk memproteksi ya. Tapi kalau misalnya kepala keluarga dan dia memang bekerja menghidupi keluarganya, ini sebenarnya menjadi penting karena pada saat misalnya sesuatu terjadi dengan kepala keluarga ini atau ibu suami atau istri ya, itu kan akan ada discontinue untuk sementara Bu ya, income yang bulanan, dan biasanya ini dipakai untuk menutup itu. Jadi ada semacam tabungan lah kalau kepala keluarga atau yang menjadi generator income ini bulan itu kemudian karena suatu hal misalnya tidak mampu bekerja, baik sakit maupun meninggal gitu ya. Nah ini diperlukan. Jadi itu biasanya peruntukan untuk yang term insurance gitu. Tapi juga ada produk-produk yang memang menjanjikan dalam jangka pendek, misalnya endowment. Dan ini biasanya kita 3 atau 5 tahun gitu ya. Artinya dalam 5 tahun ke depan kita ingin memastikan kita mengakumulasikan dana tertentu. Sementara kita juga diproteksi kalau terjadi sakit misalnya. Nah
ini produk-produk endowment yang sederhana gitu. Ada lagi produk-produk yang mungkin kemudian mengkombinasikan antara garansi, yang misalnya menggaransi dari sisi pokoknya, kemudian dengan disatukan dengan proteksi untuk asuransi meninggal. Ada lagi sekarang mungkin unit link yang cukup banyak beredar gitu ya, di mana memang agak berbeda sedikit itu ya. Itu gimana tuh Pak? Jadi kalau unit link itu sebenarnya tumbuhnya munculnya karena tadinya asuransi tradisional itu memang sangat tertutup. Artinya perusahaan asuransinya mau investasi di mana itu kan si pemegang polis nggak tahu, gitu ya. Dan ini yang memang dilihat oleh pemegang polis loh, kok ini kayak nggak imbang. Dia investasi di mana saja, tapi saya betting my fortune di dia gitu ya. Nah, kemudian muncullah dengan unit link ini, sebenarnya idenya adalah perusahaan asuransi membuka tempat investasinya di mana. Memang sudah diatur ya. Jadi biasanya ada kamar-kamar ini untuk posisi saham yang sangat berisiko. Ada posisi yang misalnya digabung antara saham dengan obligasi. Ada pasar uang. Ada pasar uang gitu ya. Kemudian ada yang pasar uang yang memang secara risiko kecil, tapi juga returnnya juga kecil. Nah, jadi memang 2-3 ini minimal ini kemudian dibuka kepada pemegang polis dan silakan pilih. Nah, memang ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemegang polisnya itu cukup paham gitu ya. Nah, yang memang sangat disayangkan kalau dia nggak paham, kemudian dia drive oleh agen asuransi. Nah, ini yang menjadi, ini menjadi Pak, isu ya. Menurut saya sebenarnya masyarakat itu kalau tahu, paham pasti mau. Tapi sudah ada stigma kayak dikejar-kejar oleh agen gitu loh Pak. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki juga tata cara menjual ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Ida Ayu, kamu punya asuransi jiwa nggak? Punya berapa? 1. Nah, saya punya lebih dari 1 Pak. Nah, pertanyaannya kan orang nanya, Bu, kenapa sih kok punya lebih dari 1? Nah, Bapak sebagai praktisi asuransi itu memberikan saran gimana Pak? Jadi kan biasanya kan kita pada saat memulai gitu ya, mungkin ibu dulu mulainya dari waktu mulai bekerja sudah mulai ada. Tapi kan kemudian ada kebutuhan tambahan gitu ya. Mungkin pada saat kita mulai bekerja itu belinya juga mungkin uang pertemuan yang kecil ya Bu ya, karena kemampuan. Tapi seiring orang bekerja, kemudian dia punya kemampuan lebih, dia juga bisa beli tambahan. Jadi sebenarnya umumnya tambahan ini dalam bentuk polis baru. Jadi sebenarnya multi coverage itu nggak masalah. Toh kan event meninggalnya kita cover gitu ya. Dan juga gini ya Pak ya, ada rumah misalnya ya ada orang yang punya beberapa asuransi, dia dirawat di rumah sakit. Asuransi ini cuma ternyata habisnya 1 miliar misalnya. Asuransi A cuma 200 juta, asuransi B 400, asuransi C 400, berarti ya udah tinggal dipakai semuanya bisa ya, tapi tidak boleh double claim ya, tapi boleh top up saling menambahi. Jadi memang itu isinya adalah istilahnya indemnifying claim ya Bu. Jadi artinya total claim kita tuh bisa di-cover seluruhnya perusahaan asuransi. Berarti itu antara perusahaan asuransi sudah oke ya Pak ya? Sekarang ini sudah lumayan bagus Bu, jadi kita bisa ini, jadi misalnya perusahaan asuransi A, dia meng-cover yang pertama ya, nanti dia tinggal kasih surat aja Bu ke pemegang polis, yang ini sudah di-cover sekian gitu. Jadi sisanya sekian, minta ke sini, minta ke sini. Jadi saling komunikasi ya Saling Pak? komunikasi. Ya harusnya begitu Pak, kolaborasi, karena ternyata kan memang tidak semua asuransi itu menanggung 100% dari semua kerugian kan. Ada batasan-batasannya gitu ya. Oke, Pak, saya tuh penasaran, kalau perusahaan asuransi itu bagaimana sih proses menilai risiko dari nasabahnya gitu? Jadi memang dimulai kan dari sisi risiko apa yang mau di-cover nih gitu ya. Jadi pada saat perusahaan asuransi jual produk, dia tuh harusnya sudah paham, saya mau cover risiko seperti ini. Nah, risiko itu kan kemudian dia coba mulai pilah-pilah nih. Ini sebenarnya orang yang cocok seperti apa sih? Jadi contoh misalnya, contoh simpel Bu ya, kalau ibu beli mobil misalnya, di Multifinance kan ada asuransinya. Nah biasanya tuh perusahaan asuransi melihat, oh ini kemungkinan orang yang usianya 30 sampai 40 tahun gitu. Nah, asuransi kemudian mencoba mengestimasi, kira-kira kalau saya pakai asumsi yang 45 ini cukup lah ya risikonya. Nah, tapi itu kan di awal Bu pada saat ini. Jadi dia akan berusaha untuk memastikan bahwa orang yang masuk ini jangan sampai di atas 45 tahun. Karena begitu di atas 45 tahun, ini kan berarti mengurangi potensi dia dapat marginnya gitu ya. Nah, proses itu sebenarnya harusnya ada. Nah, memang sayangnya di cukup banyak perusahaan asuransi itu ini nggak dimonitor. Sehingga begitu orang usia 50 tahun masuk paling banyak, dia nggak aware gitu. Akhirnya dia mengalami kerugian. Tapi sebenarnya proses seleksi risikonya itu harusnya di depan pada saat dia menetapkan risiko mau di cover, dan kemudian dia coba filter melalui proses underwriting tadi.
Kemudian dicek juga nggak sih Pak kayak gaya hidupnya seperti apa, Ya. kemudian profesinya apakah dia beresiko, itu tuh dicek nggak sih biasanya? Memang sekarang ini prosesnya itu masih sangat simpel gitu ya. Mungkin baru jenis pekerjaannya. Kemudian dia bekerja itu di daerah mana. Jadi misalnya kalau kita mau cover asuransi kesehatan misalnya, kita biasanya akan lihat tuh dia itu statusnya sebagai pegawai kah, dia sering di luar rumah, di luar kantor atau di dalam kantor. Nah ini akan berbeda risikonya. Tetapi memang belum sampai dengan data-data yang sebenarnya sangat banyak sekarang bisa di-combine gitu ya. Itu penggunaan big data analisisnya belum ada tuh, Bu. Menarik ya Pak kalau Itu akan misalnya- menarik tuh. Iya, Gitu. karena kelihatan kalau dia misalnya check-in-nya sering rajin ke gym gitu, Betul, pasti betul. risikonya ya. Betul. Berarti dia risikonya rendah Betul. gitu. Mm-mm. Nah, Pak, tapi ada juga misalnya teman-teman ada yang ikut asuransi A gitu ya. Untuk penyakit jenis ini Anda harus menjadi nasabah setelah 2 tahun. Ya. Nah itu kira-kira kenapa Pak ada seperti Iya. itu? Atau Bu, menghindari? paham banget sih ya. Jadi Bu memang ada risiko-risiko yang di awal memang tidak masuk ke dalam risiko asuransi. Jadi contoh misalnya kalau orang yang punya diabetes misalnya Bu ya, ini kan berpotensi lari ke risiko yang lain-lain gitu ya. Dan biasanya kesehatan dan kematian itu memang nggak mengcover ini. Tetapi dalam perkembangannya ternyata orang yang diabetes ini tidak selalu akhirnya risikonya jelek. Iya. Kalau dia melakukan diet, makanan, Iya. dia berolahraga, artinya kan dia bisa recover dengan baik. Jadi risiko di awal ini, kondisi di awal ini tidak selalu menjadi presiden untuk meningkatkan risiko. Sehingga cukup banyak perusahaan asuransi sekarang yang mulai melihat data ini gitu loh. Dan mereka lihat bahwa oh ternyata setelah 2 tahun umumnya orang ini baru akan menentukan nih, gitu ya. Jadi memang kalau di dalam 1 tahun itu karena diabetes kemudian meninggal, ini memang kan benar-benar karena diabetesnya. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun harusnya bukan karena ini. Nah ini yang coba diadopsi oleh asuransi untuk jangan serta-merta kemudian orang yang diabetes itu dikecualikan gitu loh. Tapi bisa juga perusahaan asuransi jangan sampai terjadi moral hazard ya Pak. Iya, Kan iya. biasanya orang tuh setelah sakit baru aku mau punya asuransi, Iya, biar ada benar. yang bayarin gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang salah. Padahal harusnya kan sebelumnya dan Betul. berarti Pak semakin kita muda, semakin kita murah bayar Betul. preminya ya. Semakin mudah semakin murah. Jadi saya contoh Bu, ada satu produk misalnya ini ya, term insurance lah. Jadi dengan masa 10 tahun itu, saya kemarin bandingkan Bu. Jadi kalau anak saya yang beli, itu preminya udah mungkin 300.000 gitu Bu, sebulan gitu ya, dalam waktu 5 tahun. Dan bisa mengakumulasi, katakanlah uang pertama misalnya sampai 1 miliar. Kalau saya, itu mungkin bisa 2 juta, 3 juta kali Iya. gitu tiap bulan. Karena resikonya sudah berbeda gitu. Nah dia masih muda Pak. Kamu Nah, harus- masih muda, masih mengakomodasi. Jadi memang kalau masih muda itu selain kita risikonya rendah sehingga premi rendah juga membantu kita untuk disiplin Iya. mengelola. Misalkan saya pernah mau pakai klaim asuransi saya di rumah sakit nih, asuransi kesehatan. Terus nanti pihak rumah sakitnya pasti bilang, oh bentar ya kita cek dulu. Nah itu di bagian asuransinya itu apakah ada yang dokter gitu yang memvalidasi yang ini tuh benar nggak penyakitnya gitu gimana ya? Jadi Pak? memang di asuransi itu biasanya kita ada orang-orang dengan expertise tertentu ya. Misalnya di underwriting tadi seleksi depan biasanya ada 1 orang dokter yang kita untuk membantu melihat lah. Tapi biasanya memang case-case ini itu kita coba batasi karena memang kan harus ada juga kecepatan ya. Iya. Kita nggak mungkin periksa semua di depan sehingga prosesnya jadi lambat. Iya. Jadi biasanya di asuransi sudah ada pakemnya lah gitu. Jadi orang dengan usia sekian, pekerjaannya di kantoran, uang pertanggungan sekian, ya udah lolos aja gitu ya. Karena umumnya orang-orang seperti ini profilnya itu nggak meningkatkan risiko. Tapi kalau misalnya orang yang sama tapi dia meminta uang pertanggungan yang tinggi, nah ini biasanya akan ada permintaan data tambahan. Jadi apakah misalnya check up-nya gitu ya, cek darah macam-macam itu. Nah itu biasanya akan menambah. Jadi biasanya dokter ini yang mencoba menentukan polisi-polisi seperti ini dan dia melihat dalam perkembangan ini masih valid apa enggak sih. Nah di klaim biasanya kita akan memastikan bahwa jangan sampai kita kemudian mengada-ngada gitu. Jadi kan di klaim itu ini memang stigma yang masih ada Bu ya, di asuransi itu bahwa kalau premi cepet banget, kalau klaim susah banget gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini orang sudah masuk secara cepat, di belakang kita mengada-ngada gitu. Oh dulu kamu tuh sakit ini gitu. Tapi Pak dalam kondisi Ini apa perusahaan asuransi menolak membayar klaim?
Ya, jadi biasanya Bu tadi yang Ibu sampaikan betul sekali. Jadi sebenarnya ada di asuransi itu ada utmost good faith ya. Iya. Jadi artinya antara pemegang polis dengan asuransi itu sama-sama menyadari risiko yang kita cover ini sama nih. Nah tadi misalnya saya punya sudah dirawat di rumah sakit, misalnya karena diabetes atau karena cancer misalnya. Tapi saya nggak sebut. Gitu dibilang sehat, saya tik sehat. Pernah dirawat tidak pernah gitu ya. Nah tapi kemudian dalam waktu 3 bulan, 6 bulan ada klaim. Nah biasanya yang seperti itu Bu, kita akan lihat Historicalnya ada ya. historikalnya seperti apa. Apakah memang dia penyakitnya ini memang tiba-tiba ada? Karena ada juga kasus di mana misalnya orang cancer Bu meninggal dalam 3 bulan ya harus diterima karena memang dia nggak tahu. Orang ini nggak pernah terupdate bahwa dia mengidap cancer gitu ya. Dan ini klaimnya jadi klaim wajar itu. Tapi memang biasanya klaim-klaim awal ini kita sebut klaim dini. Ini biasanya memang kita ada concern tambahan lah ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan yang titipan sih dari mahasiswa. Bu, kenapa sih Bu ada instansi yang menanggung biaya kelahiran? Ada yang tidak menanggung. Yang tidak menanggung katanya apa? Itu kan perbuatan disengaja. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi memang kalau sekarang ini Bu, kayak di asuransi kesehatan itu umumnya melahirkan itu kan sesuatu yang sudah bisa kita cover ya. Iya. Meskipun memang kejadiannya sudah hampir pasti ya, begitu orang mengandung 9 bulan kan akan melahirkan. Tetapi kan biayanya pun juga sudah bisa kita prediksi sebenarnya. Jadi meskipun itu suatu kejadian yang hampir pasti gitu ya, kalau dia aman kandungannya sampai 9 bulan pasti melahirkan. Tapi biaya melahirkannya sudah bisa kita estimasi juga. Apalagi kalau kita misalnya punya jaringan rumah sakit rekanan ya, di mana kita bisa kontrol. Oh di sini tuh kira-kira kalau dia normal misalnya 6 juta, 8 juta, kalau dia sesar misalnya 20 juta. Nah itu sudah bisa difaktorin Bu gitu loh. Jadi secara risiko kita bisa kuantifikasi di awal gitu. Oke. Jadi itu keputusan instansinya aja ya, Keputusan Pak, ya? asuransinya, Oh, ya. enggaknya ya, oke. Pak, kemudian kalau kasus-kasus sering nggak sih ada kasus-kasus fraud dari nasabah gitu? Iya, fraud nasabah ini memang sebenarnya ada tapi sangat jarang Bu. Tadi misalnya tadi itu, yang tadi itu, jadi saya sebenarnya sudah sakit dirawat, tapi Kan saya bilang nggak pernah. checklist diisi baik semuanya. Pernah dirawat tidak pernah gitu ya. Nah itu fraud. Nah memang ini dampaknya adalah pada saat klaim. Kalau ternyata klaimnya ini penyebab klaimnya bisa dikonekkan ke sini, dia kemungkinan bisa nggak dapat pembayaran benefit tuh. Jadi dia bisa rugi. Nah tapi memang fraud yang paling banyak itu adalah dari tenaga pemasar. Dan ini yang memang ternyata juga beragam Bu, ini modelnya gitu ya. Mulai dari misalnya penggelapan dana nasabah, karena masih banyak di daerah-daerah itu yang merasa bahwa premi itu titip ke agennya gitu ya, untuk dibayarkan cash gitu ya. Terus sampahnya nggak disetor. Sama dia nggak di-store Bu. Ada juga fraud tenaga pemasar kita itu yang sedikit lebih canggih. Dia misalnya sekarang polis kita kirim ke nasabah, tapi dia ambil dulu Bu. Kemudian yang dikirim itu adalah polis lain yang dipalsukan nama dia. Nah, hal-hal ini sebenarnya harusnya bisa diidentifikasi oleh perusahaan asuransi sehingga memang harus ada proses tambahan Bu ya. Dan teknologi sekarang sebenarnya memungkinkan itu. Kita bisa kirim polis langsung ke nomor akunnya, misalnya nomor WhatsApp-nya nasabah gitu ya. Dan itu mempercepat proses memitigasi klaim. Nah, seperti itu memang harus dicermati oleh perusahaan asuransi. Titik-titik. Pernah ada case artis nyetir nabrak gitu kan ya, atau juga orang beken gitu naik motor nggak pakai helm terus jatuh sakit semuanya, asuransi nggak mau bayar karena mengambil loh, Anda nggak melindungi diri Anda nggak pakai helm, Anda nggak punya SIM. Nah ini berarti kan perbuatan melawan undang-undang. Nah itu gimana Pak cara menjelaskan ke nasabahnya Pak? Jadi memang di awal di dalam ketentuan polis tuh ada Bu ketentuan seperti itu. Jadi misalnya kalau kita kecelakaan, sama misalnya kecelakaan tapi nggak bawa SIM, atau SIM-nya kadaluarsa, secara polis memang ditolak tuh Bu. Karena memang di satu sisi selain kita mengelola risiko, di sisi lain juga sebenarnya kan ada kontribusi perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa warga negara itu taat aturan. Nah kalau kita sebagai asuransi kita bayar itu seolah-olah kita mengkontribusi nggak perlu taat aturan lah gitu ya. Jadi memang ada dua sisi itu sih Bu yang kita lihat dari sisi asuransi, memastikan bahwa memang risikonya yang sesuai dengan kita inginkan. Kedua juga adalah kita mengkontribusi kepada negara supaya warga negaranya tuh taat aturan. Jadi Ida Ayu bukan berarti wah aku udah punya asuransi tenang aja. Tenang aja, enggak. Gitu ya nggak bisa ya. Saya ngebut, saya apa? Tetap ada terms and conditions. Iya. Tapi juga memang dengan dia peace of mind tadi ada, dia harus bisa fokus tuh ke pekerjaan dia.
Jadi Tapi bayangkan fokus- sekarang orang-orang milenial Bu ya, kerjanya anak-anak muda ini ya. Iya. Dia kan sebenarnya berat tuh. Tapi kalau dia sudah punya asuransi, dia paling nggak bisa, oh saya tetap Tenang. harus menjaga kondisi tubuh saya, tapi kalau terjadi sesuatu yang kita nggak tahu, Sudah ya ada yang ada covernya, menanggung, ya. sehingga saya bisa fokus bekerja gitu. Iya. Menarik ini, Mbak Ayu. Iya. Terus kamu mau asuransi jiwa kesehatan tok atau kamu mau unit link? Kalau kamu modelnya apa? Kalau saya sih yang punya sekarang unit link Bu, biar investasi juga, kesehatan juga, jiwa juga, all in one. Mantap. Iya, Pak. Kalau sekarang itu kan sudah banyak sekali tuh fintech nih Pak, yang juga memiliki produk asuransi. Mereka tinggal selfie aja atau ngisi form yang sangat sederhana, itu dia bisa udah langsung gampang lah, klaimnya juga gampang. Nah, untuk asuransi konvensional seperti tempat Bapak bekerja itu menjadi tantangan nggak sih? Ya memang ini salah satu tantangan yang kita lihat ya dari luar. Tetapi memang kalau saya lihat seperti misalnya Berry Life ya, memang ada kedekatan hubungan yang lekat ya antara nasabah dengan Bank Berry yang memang ini nggak bisa gampang diputuskan oleh fintech. Nah tetapi ini tidak kemudian membuat kita ya udah nggak usah peduli gitu ya, karena sebenarnya tadi Bu dia sampaikan betul. Sebenarnya orang menginginkan kemudahan, gitu ya. Teknologi itu harusnya memudahkan. Jadi asuransi memang harus benar-benar komplit. Bagaimana caranya memberikan kemudahan kepada pemegang polis pada saat mereka mau beli asuransi dan juga pada saat mereka mau klaim. Nah ini yang di Berry Life kita ingin pastikan bahwa karena memang Bank Berry kan inginnya memang masuk ke dalam sampai ke paling bawah, tapi dengan cara yang efisien. Teknologi jadi satu-satunya pilihan. Nah kalau dia mau penetrasinya seperti itu, konsekuensinya adalah back office kami klaimnya juga harus seperti itu. Kan nggak mungkin dia Bank Berry sudah pakai teknologi untuk menggarap nasabah di bawah gitu ya, tapi klaimnya pakai kertas dong gitu. Wah itu sangat-sangat. Nah, dan itu yang menurut saya bisa membuat orang lari ke fintech gitu loh. Tapi kalau kita bisa merubah back office kita untuk bisa mengakomodasi itu, memang harus ada titik-titik tertentu verifikasi ya. Tapi sekarang kan sangat-sangat canggih. Di kita sekarang misalnya Bu ya, produk-produk asuransi jiwa kredit. Kita ada terminologi early claim yang 3 bulan, jadi 3 bulan sudah claim. Ini kita sekarang ini memang dalam waktu 5 hari sedang mengupayakan bagaimana caranya melakukan verifikasi. Dan satu-satunya verifikasi simpel yang sekarang kita lakukan adalah kita sebenarnya bisa connect ke Dukcapil. Ya, Oke. NIK-nya ada ini ya. NIK-nya masuk, kita cek ke sana, orang ini statusnya masih hidup atau sudah meninggal. Kemungkinan besar masih hidup. Kenapa? Karena dari Dinas Catatan Sipil Daerah mungkin belum file. Tetapi kalau kita bisa ketemu misalnya orangnya sudah meninggal 3 tahun lalu nih, kok klaimnya baru sekarang gitu kan? Nah ini hal-hal yang sebenarnya bisa kita coba verifikasi secara teknologi, dan itu kita sebenarnya bersyukur dengan data yang sekarang makin baik itu memudahkan kita melakukan verifikasi. Jadi verifikasi klaimnya ada, tetapi memang prosesnya juga bisa cepat gitu. Jadi cepat dan akurat ini memang menjadi tantangan ya sekarang ini. Tapi wajib ya Pak kayaknya untuk perusahaan-perusahaan asuransi sekarang harus merge dengan Harus, digital. ya. Memang tidak ada pilihan lain, dan juga memang dengan teknologi kan jadi efisien. Lebih mudah ya Pak. Ya, bahkan saya membayangkan suatu saat perusahaan asuransi sudah terkoneksi dengan rumah sakit, dengan klinik, Betul. dengan toko apa semua. Kita tahu Betul. kebiasaan Iya. Ida Ayu apa, Yang saya baru asuransi ini apa. sama smartwatch-nya Pak. Ini yang Ya, belum nih Bu, deteksi. jadi ya. menggunakan database itu ya. Dan Iya. sebenarnya di Berry dan Berry Life itu kita punya potensi yang besar itu tuh. Karena Berry kan berkembang luar biasa Bu ya. Dan database-nya itu sebenarnya bisa dipakai. Bahkan kita memang sedang coba, walaupun memang ini masih agak jauh ya, tapi dengan teknologi harus bisa cepat. Sebenarnya kita mulai bisa bikin yang bulanan atau bahkan harian Ya, proteksinya ya. gitu ya. Tergantung Menarik. kebutuhan. Nah, ada lagi Pak, penawaran asuransi. Kalau Anda dirawat di rumah sakitnya gratis, termasuk dapat uang harian 500.000 misalnya gitu. Nah, itu teknik pemasaran gimana itu Pak? Iya, sebenarnya itu bagian dari benefit. Bu. Jadi kan ada produk-produk yang sederhana asuransi kesehatan tuh di mana dia cover biaya rumah sakit. Kita nggak pusing. Tapi dia tambahin di atasnya Bu ada namanya hospital cash plan. Di mana kalau dia dirawat dihitung misalnya 1 hari dapat 300.000 atau 500.000. Memang peruntukannya beda. Kalau yang penggantian biaya rumah sakit ini kan memang untuk biaya rumah sakit. Yang ini biasanya diposisikan adalah kan kalau bapak atau ibu ini sakit, Nggak kerja, keluar ada nggak uang. kerja, nggak dapat harian. betul. Nah ini mengganti itu. Atau misalnya, kalaupun dia masih punya uang,
orang yang datang ke rumah sakit ini kan juga butuh biaya. Iya. Gitu ya. Nah, kok diposisikan seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah dua benefit yang dilekatkan. Oh, oke. Jadi sebenarnya sudah di price in dalam premi. Oh, oke. Gitu. Menarik. Iya, luar biasa ya Pak. Dan sekarang ternyata memang untuk start asuransi itu juga nggak mahal sebenarnya ya Pak Betul, ya. betul. Dibandingkan dengan Tadi benefit, iya dibandingkan. 50.000 1 tahun. Iya. tahun. Jadi asuransi mikro ya Pak Mikro, ya. iya. Jadi sebenarnya nanti ini teman-teman nggak ada alasan lagi kalau misalnya takut berasuransi mahal, nggak ada duitnya, nggak, karena macam-macam udah produknya ya. 50.000 1 Satu tahun. tahun. Iya, 1 tahun. Sehari berapa Bu? Iya. Demi ketenangan ya Pak ya. Betul, peace of mind-nya ada. Iya, tapi jangan nanti udah asuransi terus makannya boba 10 gelas gitu tiap hari, jangan ya, jaga kesehatan juga kita. Iya, benar. Oke, baik Pak Iwan, kita mungkin sangat berterima kasih atas Terima penjelasannya kasih. tadi, luar biasa sekali, komprehensif sekali. Kita jadi paham mengenai seluk-beluk industri asuransi, utamanya asuransi jiwa. Baik, Ya Pak Iwan, sekali lagi terima kasih memberikan gambaran kepada kita semua bahwa berasuransi itu perlu dan mudah Betul. serta tidak mahal karena ada berbagai pilihan Iya, mana betul. yang cocok untuk kita dan untuk menyiapkan masa depan kita. Dan yang jelas dengan berasuransi itu ada ketenangan, Betul. sehingga insya Allah kita lebih produktif lagi dalam Betul. bekerja dan dalam belajar kalau Dalam bagi belajar, teman-teman ya. mahasiswa. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak banyak Bu Iwan. Riko. Bapak. Aida, teman-teman semua, terima kasih. Ya. Oke, itu tadi episode kita tentang asuransi, khususnya asuransi jiwa bersama Bapak Iwan. Dan sampai jumpa di episode-episode kita selanjutnya. Bye.